Halo semuanya, welcome back to Infact. Bersama saya, Aprianto Samosir. Di episode kali ini, kita akan membahas seputar kesehatan. Nah, di episode ini, itu episode yang spesial. Kenapa? Nah, kebetulan BEM Unai dengan Hima Evika dengan PMI akan collab mengadakan donor darah di Universitas Advent Indonesia. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas topiknya donor darah. Sobat-sobat Infact, apakah kalian udah pernah donor darah atau belum donor darah karena takut sakit atau lemas? Emang iya donor darah bakal membuat tubuh kita sakit? Nah, daripada banyak pertanyaan, lebih baik kita bahas di faktanya. Infact, Real Talk, Real Health. Oke guys, di episode kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber-narasumber yang kece. Boleh dikenalin kakak-kakak namanya? Halo, namaku Sally Kuno, jurusan S1 Keperawatan tingkat 3. Halo semuanya, nama aku Angel Rianti Simanjuntak, aku S1 Keperawatan tingkat 3. Oke, terima kasih buat narasumber yang udah datang untuk episode kali ini. Sekarang kita akan masuk ke tanya jawab. Nah, tadi kan udah disebutin topik pembahasan kita adalah donor darah. Nah, sekarang saya mau tanya ke Kak Sally, apa pentingnya donor darah? Apakah donor darah berbahaya untuk kesehatan? Oke, jadi pertama kita perlu tahu bahwa donor darah itu memang penting. Karena kalau satu orang saja itu mendonorkan darah, dia itu bisa menyelamatkan sampai 3 nyawa. Nah, dan kita tidak perlu khawatir karena kalaupun kita melakukan donor darah itu tidak akan ada efek samping yang serius. Kalaupun ada efek samping itu maksimal hanya sampai lemas ringan dan pusing ringan. Dan pendonor itu bisa istirahat dan gejala-gejala tersebut akan hilang karena itu hanya sementara. Jadi untuk donor darah kita tidak perlu khawatir. Oke, berarti kita gak usah khawatir dengan donor darah. Nah, sekarang pertanyaan kedua untuk Kak Sally, apa ada syarat-syarat tertentu untuk kita bisa donor darah? Oke, untuk syaratnya ada 3. Yang pertama itu untuk umurnya itu harus berkisar antara 17 sampai 65 tahun. Lalu kita lihat juga berat badannya itu harus lebih dari 45 kg. Dan kalau yang ketiga itu kalau misalnya kita pergi untuk donor darah kan pasti ada pemeriksaan kesehatan. Nah, kita harus lolos dulu pemeriksaan itu supaya kita tahu bahwa kita bisa untuk melakukan donor darah. Itu 3 aja syaratnya. Oke, berarti syaratnya itu harus dipenuhi dulu baru kita bisa ikut donor darah. Iya. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, di sini ada apa manfaat yang bisa kita dapat dari mendonorkan darah ini, Kak? Oke, manfaatnya itu yang pertama akan ada peningkatan produksi darah baru. Karena kan saat kita lakukan donor darah yang ada di dalam tubuh kita kan akan keluar. Sehingga tubuh kita itu merespon dengan cara memproduksi darah baru supaya itu menggantikan darah yang hilang. Kemudian yang kedua ada juga bisa untuk kesehatan jantung. Kemudian bisa juga untuk menurunkan resiko kanker. Dan yang paling aku suka itu manfaatnya adalah kita bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Karena kalau kita mau periksa kan tadi sudah sempat dibilang bahwa pasti akan ada pemeriksaan kesehatan dan itu tidak dipungut biaya sama sekali. Oke, berarti banyak manfaatnya Kak ya untuk kesehatan betul. Kita. Karena kan itu perlu juga dalam kesehatan kita ya. Oke, Kak Sally, sekarang aku mau bertanya, kapan bisa donor darah lagi setelah terakhir donor darah? Untuk rentang waktunya itu minimal 3 bulan. Jadi kalau sudah lewat dari 3 bulan itu sudah bisa dilakukan donor darah. Jadi misalnya kalau Apri sudah pernah donor darah semester yang lalu, terus mau donor darah juga semester yang ini, itu kan hitungannya sudah lebih dari 3 bulan, jadi sudah boleh melakukan donor darah. Oh, berarti rentang waktunya itu 3 bulan kayak untuk supaya kita bisa donor darah lagi? Iya betul, minimal 3 bulan. Oke, selanjutnya mau bertanya juga ke Angel, apakah benar ada golongan darah yang langka dan sulit didapatkan? Nah, untuk sobat-sobat Infact, aku pengen kasih tahu nih. Jadi yang tadi Apri bilang itu benar karena ada yang langka juga. Jadi kita bahas dulu ya. Kan golongan darah itu ada 4 dari A, B, AB dan O. Nah, di sini O- itu yaitu dia itu golongan darah yang universal untuk diberikan ke orang-orang yang mau didonorkan. Dan sedangkan AB+ itu adalah golongan darah yang universal bisa menerima golongan darah apapun. Dan yang tadi seperti Apri bilang ada yang langka. Yang langka itu golongan darah AB. Sedangkan golongan darah yang B dan O itu adalah golongan darah yang banyak kita temuin. Kayak gitu, Pri. Oh, berarti darah AB itu langka ya, Kak? Sedangkan darah O gampang dicari. Iya. Nah, aku punya contoh nih, Kak. Contohnya aku golongan darah A. Nah, aku butuh transfusi.
Nah, aku bisa dapat golongan darah apa aja nih yang bisa untuk golongan darah aku? Oke, dari kasusnya Apri yang tadi kamu bilang itu, kalau menurut aku kamu bisa mendapatkan donor darah dari golongan O, karena yang aku bilang kalau misalkan golongan darah O itu universal, dia bisa didonorkan ke teman-teman yang golongan darahnya A, B ataupun yang O, sesama O juga. Kayak gitu sih, Pri. Oh, berarti gitu Kak ya. Berarti golongan darah O itu universal, bisa kemana saja. Betul. Oke, nah selanjutnya, jadi kan tadi udah disebutin juga di awal, karena banyak pendonor darah tuh takut, karena pertama takut sakit dan juga bisa membuat tubuh tuh menjadi lemas. Apakah betul Kak? Itu bisa menjadikan sebagai acuan untuk takut donor darah? Sebenarnya ya, kalau dibilang bikin lemas tuh iya pasti. Cuman sebenarnya nggak bikin lama juga. Lemas itu tuh nggak lama karena tubuh kita itu setelah mendonorkan darah itu nggak butuh banyak waktu, sekitar 24-48 jam aja. Bahkan sel darah merah itu akan balik seperti normal, tingkat normal biasanya sih. Jadi nggak butuh lama-lama. Jadi itu bukan efek samping dari donor darah, tapi itu cuman dalam waktu singkat aja. Oh, berarti itu bisa dibilang itu hanya statement-statement aja, hanya pemikiran orang-orang aja tentang donor darah. Benar banget. Tapi kenyataannya nggak seperti itu kan? Ya pokoknya cuman lemesnya cuman sebentar aja, nggak langsung kayak berhari-hari gitu ya? Enggak. Oke. Sobat-sobat Impact, jadi kesimpulan dari pembahasan kami bertiga, yang pertama adalah kenapa pentingnya donor darah? Nah, karena penting untuk kesehatan tubuh kita, untuk kesehatan organ-organ tubuh kita, untuk bisa juga membantu orang-orang di luar sana. Nah, jadi juga tadi dibahas ada syarat-syaratnya. Yang pertama ada berat badan, ada untuk kesehatan tubuh, dan ada umur. Nah, sobat-sobat Impact, kita jangan takut donor darah karena takut lemes, takut sakit. Karena lemes itu hanya sebentar dan sakit itu hanya sebentar. Nah, untuk sobat-sobat Impact yang di sana, kalau golongan darahnya entah itu golongan darah AB, entah golongan darah universal atau O, itu kita bisa membantu orang-orang di luar sana. Jadi inilah pembahasan kami seputar dengan donor darah. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber yang telah membahas topik yang spesial, yaitu dengan judul donor darah. Oke, sampai jumpa di episode Infek selanjutnya yang tidak kalah menarik untuk disaksikan. Oleh karena itu, stay tune dan ingat, Real talk, real health. Bye-bye.